Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini keadaan kalian? Baik. Hari ini sebelum pembelajarannya dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Untuk perwakilan satu orang ke depan, KM-nya untuk mewakili doa. Duduk siap. Siap. Dikabri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Oke, untuk selanjutnya sebelum pembelajaran dimulai, Bapak absen terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama, Kalis, Hadirah. Mahira, Ika, Mariska, Hadirah. Muhammad Rashid Al-Farizi, Hadir. Muhammad Alif Rehan, Hadir. Muhammad Amjad Elano, Hadir. Muhammad Sagara, Hadir. Muhammad Kenji, Hadir. Nisa, Hadirah. Revina. Kenapa mana Revina? Ada yang tahu? Tidak ada keterangan sama Bapak di Alfa ya. Rifda, Selvi, Sylvia, Seika, Pina, Pioni, Jabran, Jahra, dan Jaki. Oke. Untuk hari ini yang tidak hadir sebanyak 2 orang. Untuk materi kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran IPAS. Apa itu IPAS? Ilmu pengetahuan alam dan manusia. Yang mana kita akan mempelajari mengenai bab 5. Apa itu yang akan kita pelajari pada bab 5? Iya, yaitu pada bab 5 ini akan membahas mengenai bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Nah, tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu apa saja? Coba sebutkan. Satu. Dua. Yang ketiga. Untuk topik pembahasan materi kali ini, Bapak akan membahas mengenai mempelajari bagaimana tubuh manusia bertumbuh. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu pertumbuhan? Iya, betul. Secara lebih singkatnya, pertumbuhan yaitu merupakan proses perubahan yang terjadi pada setiap makhluk hidup yang mana ditandai dengan adanya pertambahan atau jumlah sel yang bertambah. Selain itu, dengan adanya pertumbuhan maka terjadinya perubahan. Perubahan sendiri dalam bentuk apa? Yaitu bisa dalam bentuk dalam satuan berat ataupun panjang. Nah, untuk manusia sendiri, pertumbuhan yang terjadi pada manusia yaitu dikarenakan adanya beberapa faktor, yaitu karena adanya tambahan atau bertambahnya jumlah sel yang terjadi pada manusia itu sendiri, dan juga ditandai dengan adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya.
Nah, di sini juga ada pengertian mengenai pertumbuhan manusia. Apa itu yang dimaksud dengan pertumbuhan manusia? Nah, ya betul. Untuk pertumbuhan pada manusia itu bisa dikatakan sama dengan semua makhluk hidup, tetapi ada beberapa perbedaan. Yang mana pada pertumbuhan manusia, yaitu yang mana ditandai dengan adanya beberapa perubahan yang terjadi, baik itu perubahan dalam hal bentuk fisik, emosional maupun sosial. Sedangkan pada makhluk hidup lainnya, pada makhluk hidup seperti tumbuhan ataupun hewan, itu tidak mengalami perubahan yang namanya perubahan emosional ataupun perubahan sosial. Karena pada umumnya pertumbuhan pada hewan ataupun pada tumbuhan itu perubahannya hanya dalam bentuk fisik. Oleh karena itu, untuk pertumbuhan manusia sendiri, yaitu terjadi ketika berada dalam kandungan ibu hingga tumbuh besar atau dewasa sampai menua. Nah, di sini juga ada tahap-tahap pertumbuhan pada manusia. Yang pertama itu ada masa embrio, janin dan bayi. Bagaimana pada tahap masa tersebut? Coba kalian bacakan. Selanjutnya ada masa balita, yaitu pada masa balita diawali pada usia berapa tahun? 0 sampai 5 tahun. Yang mana masa balita merupakan pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah dilahirkan oleh ibu. Nah, ciri-ciri dari perkembangan atau pertumbuhan pada manusia pada masa balita itu bagaimana? Itu perkembangan fisik yang terjadi biasanya ditandai dengan bisa tengkurap, merangkak, berjalan, kemudian berlari. Selanjutnya ada masa anak-anak. Masa anak-anak sendiri yaitu dimulai pada usia berapa tahun? 6 sampai 10 tahun. Ya, betul, pada usia 6 sampai 10 tahun. Yang mana pada masa anak-anak itu ditandai dengan adanya apa? Jabran, coba jelaskan. Selain itu terjadi perubahan pada tubuh yang semakin besar, begitupun dengan perkembangan otak yang mana dapat membedakan antara hal yang baik dengan yang buruk. Nah, betul. Pada masa anak-anak ini terjadi perubahan atau pertumbuhan yang mana ditandai dengan adanya rasa ingin tahu yang sangat besar. Pada fase anak-anak pasti kalian mengalami tidak fase anak-anak? Ya, fase anak-anak itu yaitu dimulai dari usia berapa? 6 tahun sampai 10 tahun. Selanjutnya pada masa remaja. Nah, pada masa remaja ini yaitu dimulai dari umur berapa tahun? 10 tahun sampai 11 tahun. Ya kan, sama-sama. Pada masa remaja itu di mana? Bapak akan menjelaskan maksud daripada masa remaja tersebut mengalami perubahan tinggi yang mana mulai bertumbuhnya tinggi badan kalian ketika kalian memasuki masa remaja. Dan selanjutnya beberapa bagian tubuh pun akan mengalami perubahan yang mana seperti pada laki-laki, masa puber seorang laki-laki dimulai dengan berfungsinya organ-organ reproduksi yang mana ditandai dengan adanya beberapa hal. Yang pertama itu apa pada laki-laki? Tumbuhnya jakun. Terus pernah peristiwa mimpi basah atau keluarnya sperma dari tubuh. Yang kedua, yang ketiga itu ditandai dengan adanya bulu-bulu yang berada di sekitar tubuh kalian ya, baik itu bulu kaki, bulu ketiak, bulu kemaluan. Selain itu, adapun ciri-cirinya antara lain apalagi, yaitu dengan adanya perubahan emosional yang mana pada masa remaja tersebut kalian akan mengalami fase yang mana gampang sekali rasa emosionalnya itu
berbeda dalam artian apa? Yaitu sering berubah, yang mana terkadang sering marah, sering emosi, sering tersinggung. Nah, itu merupakan salah satu ciri dalam perkembangan atau dalam pertumbuhan pada masa remaja. Sedangkan pada masa pubertas perempuan ditandai dengan adanya beberapa organ-organ reproduksi perempuan yang berubah. Apa aja? Seperti ditandai dengan haid atau menstruasi, suara yang semakin membesar, terus suaranya yang semakin melengking, terus apa lagi? Tumbuhnya bulu yang berada di sekitar tubuh kalian, seperti bulu tangan, terus tiang, kemaluan. Adapun tahap perkembangan pada masa dewasa. Nah, pada masa dewasa ini yang mana dimulai pada usia berapa tahun? 17 sampai 50 tahun. Yang mana pada masa dewasa kalian mempunyai pola pikir yang sudah matang. Dalam artian apa? Yaitu dalam mampu berpikir secara lebih kritis, secara lebih logis. Selain itu juga mampu berpikir secara rasional, yang mana mampu bertindak dengan bijak. Selanjutnya, pada masa manula, yaitu dimulai pada usia berapa tahun? 50 tahun. Ya, betul. Pada masa ini apa aja yang terjadi pada masa manula? Coba bacakan. Masa ini terjadi penurunan usia perempuan untuk misalnya berulang keadaan dalam tubuh menjadi lemah warna tulang masa tersebut yang terjadi dan baik terhadap penyakit terburuk Iya, betul. Jadi pada usia yang memasuki masa manula untuk wanita sendiri, yaitu akan mengalami menopause. Menopause yaitu penurunan hormon, yang mana pada perempuan yang memasuki masa manula tidak akan terjadinya menstruasi atau haid. Bapak di sini akan menampilkan bagaimana proses dalam tahap pertumbuhan yang terjadi pada manusia. Manusia berkembang biak melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan semacam itu disebut perkembangbiakan secara generatif. Pada peristiwa tersebut terjadi peleburan dua sel kelamin, yaitu sel sperma dari ayah dan sel telur dari ibu. Sel sperma dihasilkan oleh testis, sedangkan sel telur oleh ovarium. Proses peleburan dua sel kelamin yang demikian disebut pembuahan. Pembuahan terjadi di dalam tubuh ibu, tepatnya pada bagian saluran telur. Pada proses pembuahan atau fertilisasi, sel telur dan sel sperma bersatu sehingga membentuk zigot, lalu menjadi embrio sebagai cikal bakal janin. Janin akan berkembang di dalam rahim ibu kurang lebih selama 9 bulan. Nah, anak hebat, proses pertumbuhan dan perkembangan manusia berlangsung dalam 2 tahap. Tahap pertama terjadi di dalam rahim ibu atau sebelum lahir, dan tahap kedua terjadi di luar rahim ibu atau setelah lahir. Apa saja tahap-tahap yang terjadi setelah lahir? Berikut ini tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah manusia dilahirkan. Sebelum kita lanjut ke tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, guru ingatkan kembali ya, pertumbuhan itu ditandai dengan pertambahan berat badan dan tinggi badan. Sedangkan perkembangan pada manusia ditandai dengan perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi dan pikiran menuju kedewasaan. Atau tambahan. Anak laki-laki antara usia 10 sampai 15 tahun. Pada masa tersebut, anak perempuan dan anak laki-laki mengalami perubahan fisik dan psikologis yang memungkinkan mereka dapat berkembang biak atau bereproduksi. Pada masa tersebut, pertumbuhan akan terus berlangsung hingga mencapai usia 20 tahun.
4. Masa dewasa dan tua. Akhir masa remaja adalah masa dewasa. Pada masa dewasa, pertumbuhan badan sudah sempurna. Organ-organ tubuh pun merupakan usia ideal untuk bekerja dan merintis karir. Setelah itu, usia manusia terus bertambah hingga mencapai masa tua atau manula. Untuk kesimpulan pada materi kali ini yaitu bahwa pertumbuhan merupakan proses pertambahan jumlah atau ukuran sel yang tidak dapat kembali pada bentuk semula, dan maka setiap makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang mana ditandai dengan faktor-faktor tertentu. Tadi faktor-faktornya udah tahu belum? Faktor-faktornya sendiri yaitu antara lain apa aja? Yang pertama, faktor makanan. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor keturunan atau genetik. Yang keempat, faktor apa? Olahraga bisa. Itu beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pertumbuhan pada manusia. Oke, sekian yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum berakhirnya pembelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, maka Bapak akan memberikan tugas pada kalian, yaitu dengan menjelaskan proses atau tahap pertumbuhan dan perkembangan pada yang terjadi pada diri kalian sendiri, yaitu dimulai pada usia 0 bulan sampai usia saat ini. Nanti kalian bisa mencari referensi atau informasi melalui laptop, handphone, ataupun buku yang mendukung dalam pembelajaran hari ini. Setelah itu kalian tulis pada kertas origami yang telah Bapak bagikan pada masing-masing anggota atau masing-masing siswa. Nah, sebelumnya untuk kelompok belum Bapak bagi kelompok dalam materi pembelajaran hari ini. Yang pertama tadi angkat tangan. Yang orangnya pemalu. Pemalu mana aja? Coba tadi berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi? Terus tadi yang tidak angkat tangan siapa? 1, 2, 3. Eja angkat tangan. Jadi totalnya 8 dan sisanya, maka kelompok berarti kelompok 1 yang barusan kelompok 2. Nah, selanjutnya Bapak yang telah Bapak sampaikan yaitu Bapak ingin kalian menuliskan tahap perkembangan atau pertumbuhan yang terjadi pada diri kalian sendiri, baik itu baik dari segi fisik, emosional maupun sosial. Setelah itu kalian nanti setelah mencari informasi pada media yang mendukung, baik itu laptop, handphone maupun buku yang sesuai dengan materi tersebut, setelahnya ditulis pada kertas origami yang telah Bapak sediakan. Oke, Bapak kasih waktunya 10 menit. Oke, waktunya sebentar lagi. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, bagus. Jika kalian sudah selesai semuanya, maka untuk selanjutnya Bapak harapkan hasil dari apa yang kalian ungkapkan masing-masing kalian tempel pada kertas karton yang telah Bapak tempel pada papan tulis dengan berdasarkan urutannya sesuai kelompok. Boleh ditempelkan dari sekarang. Untuk yang pertama, untuk kelompok 1 yang mana diwakili oleh Saudara Jabran Reja Adi Putra. Dipersilahkan. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1.
Usia 3 tahun sudah mulai belajar merangkak. Usia 18 bulan mulai berdiri sendiri. Usia 2 tahun mulai memahami kata-kata. Usia 3 tahun sudah bisa melompat. Usia 4 tahun sudah bisa berbicara. Usia 5 tahun sudah bisa memanjat kursi. Usia 6 tahun sudah mulai menulis. Usia 7 tahun sudah bisa bermain sepeda. Usia 8 tahun sudah bisa bermain bola. Usia 9 tahun sudah bisa berlari dengan cepat. Usia 10 tahun sudah bisa berbicara sedikit kasar. Usia 11 tahun sudah bisa menggambar kartun dewasa. Oke, terima kasih kepada saudara Jabran yang telah menampilkan hasil kerja dari kelompoknya. Selanjutnya kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2 yaitu Kalis Putri Humaira yang akan membacakan hasil dari kerja samanya dengan kelompok. Oke. Pertama kali aku lahir ke dunia, aku hanya bisa menangis. Lalu aku terus bertumbuh setelah menginjak umur ke 4 bulan. Aku mulai bisa tengkurap, lalu setelah itu aku menginjak umur ke 5 bulan. Aku bisa merangkak sambil berlatih untuk bisa berjalan hari demi hari, bulan demi bulan. Akhirnya di usiaku yang ke 1 tahun aku bisa berjalan. Lalu setelah itu menginjak usia ke 2 tahun, aku tumbuh gigi dan bicaranya masih kurang jelas. Juga kurang lancar. Setelah aku menginjak usia ke 4 tahun, aku mulai bisa berbicara dengan jelas dan lancar. Pada usia 6 tahun, aku mulai masuk TK. Masuk ke usia 7 tahun, aku masuk ke sekolah dasar. Usiaku sudah mulai remaja, aku juga sudah balik. Sekarang juga aku sudah berusia 10 tahun dan hingga saat ini aku sudah berusia 11 tahun. Juga sudah melewati masa-masa balita yang menyenangkan. Oke, terima kasih kepada saudari Kalis yang telah menyampaikan isi dari tugas kelompoknya. Nah, boleh dipersilakan untuk kembali ke tempatnya. Untuk pertemuan kali ini Bapak akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.